duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat mata burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kerasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berbalah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kebun akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Mari kita terus berdoa untuk kegerakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseri, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu.
Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang, tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain. Harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 16. Yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat, kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam KUL, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Wah, pagi hari makin kami Kaisa, amin. Saya baca penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, amin. Kalau kita lihat kabar-kabar berita di luar sana, ada hal-hal yang membuat kita kadang-kadang takut. Kadang-kadang kita membuat kita ngeri, resah, gelisah. Dan aku melihat dengan mata aku sendiri di tetangga aku tuh mengakhiri hidupnya dengan jatuh dari lantai atas, saudara. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia Allah yang tak tergoncangkan oleh hal apapun, amin. Berikan tepuan bagi Allah kita, saudara. Kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari bawa syukur kepada Tuhan hari ini, sembah Dia. Terima kasih.
urapan yang baru hari ini. Urapan dengan urapan dimensi lain akan diberikan bagi setiap kita yang benar sungguh-sungguh merindukan Dia. Agar kami lebih mendengar suara-Mu.
semua suku bangsa datang menyembahmu, jadikan Kami Tuhan, jadikan aku agar semua suku bangsa akan menyembahmu, agar semua keluargaku, agar semua keluarga, agar semua sahabatku, agar semua sahabat, oh agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Kami sudah menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati pikiran kami untuk kami mau mendengar, belajar, merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman akan ditabur yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman hidup, firman itu berbuah, firman itu berakar, firman itu bertumbuh. Bahkan pada akhir masa ini, di akhir zaman ini, Tuhan akan dapat di setiap kami umat-umat-Mu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, telinga pikiran kami, hati kami mau sungguh-sungguh duduk diam mendengar pesan firman-Mu Tuhan. Kami mau fokus karena kami tahu firman-Mu pelita dalam langkah kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapak, urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan amin, amin, amin. Sekali lagi salam, boleh lambaikan tangannya sebelum duduk. Haleluya, apa kabar? Luar biasa, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya, dengan perubahan, dengan pembaharuan daripada peraturan pemerintah tidak mengurangi sukacita kita, amin Saudara ya. Kita sudah terbiasa, maafkan dari colok-colok gitu Saudara. Gak apa-apa, untuk keamanan, kenyamanan kita bersama. Yang setuju katakan amin. Ya, tidak mengurangi sukacita kita. Ada peraturan baru pemerintah karena kita terus berdoa buat Hongkong. Nanti kita di akhir juga doa siapa kita berdoa untuk Hongkong. Kita percaya kasus angka-angka itu akan melandai, bahkan akan hilang. Dan virus itu tidak ada lagi kuasanya. Anak-anak Tuhan itu tidak bisa dikuasai oleh virus ini. Amin saudara. Karena Tuhan akan memberikan kesembuhan dan mujizat dalam kehidupan. Kita akan mendengar pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Januar Satria. Sudah menyampaikan firman Tuhan yang dahsyat. Kita catat, kita renungkan, kita dengar baik-baik saudara. Kita perhatikan firman Tuhan yang akan ditabur, yang akan disampaikan oleh hambanya. Setuju? Amin saudara. Sekali lagi boleh lambaikan biar gak kaku gitu saudara. Itu dia. Haleluya. Silakan tim media untuk membantu saya untuk menampilkan firman Tuhan hari ini. Shalom jemaat PSI Hongkong dan Kowloon.